Sosmed, ketemu lagi nih sama kita di Horizon Mini Podcast. Gimana nih kabarnya Sobat Hostar? Baik-baik aja kan? Semoga baik-baik aja ya. Nah, by the way, kita kenalan dulu kali ya Nick ya, supaya Sobat Hostar bisa kenal nih siapa kita. Karena kayak yang pepatah bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak sayang pasti nggak mau didengerin. Kita kenalan dulu supaya Sobat Hostar mau dengerin kita yuk. Betul banget nih. Halo semuanya, nama aku Nikita Okta. Aku mahasiswi semester 1, Prodi Hospitality dan Pariwisata. Halo, nama aku Lita Ferati, mahasiswi semester 5, Prodi Hostar. Oh iya, aku penasaran Ci. Untuk podcast episode kemarin itu kan kita udah bahas Koko Cici nih. Sekarang kita tuh mau ngebahas apa ya? Aku penasaran banget nih. Nah, kamu penasaran kan? Nah, hari ini kita bakalan undang ketiga narasumber loh. Ketiga narasumber kita akan membahas gimana sih pengalaman mereka beradaptasi semasa kuliah dan juga menceritakan gimana perasaan mereka loh pas pertama kali jadi mahasiswa. Wah, menarik banget sih. Aku nggak sabar nih. Nah, aku juga udah nggak sabar nih. Yuk kita langsung aja yuk undang narasumbernya. Halo. Halo semuanya. Hai. Halo. Oke, narasumbernya udah datang nih. Langsung aja kali ya kita ajak kenalan narasumbernya. Boleh dimulai dari Cici Kelly nih. Halo Cici Kelly. Halo semuanya, kenalin aku Kalista, biasa dipanggil Kelly. Saat ini mahasiswi aktif semester 5, jurusan Hospitality dan Pariwisata, peminatannya Room Division. Salam kenal. Salam kenal Ci Kelly. Kenal. Sekarang ke Cici Stefani nih, kenalin dirinya. Halo semuanya, salam kenal. Aku Stefani, biasa dipanggil Stefani. Dari mahasiswi jurusan Hospitality dan Pariwisata semester 3, jurusan peminatannya Travel dan MICE. Wah, salam kenal Ci Stefani. Selanjutnya boleh nih Hans, perkenalan diri dong. Halo. Saya Hans Christian Kurniawan, biasa dipanggil Hans. Saya mahasiswa aktif dari semester 1, Prodi Hospar. Wah, singkat banget ya Hans. Oke, salam kenal semuanya. Nah, kita udah kenalan nih sekarang. Kita langsung aja kali ya, kita masuk sharing session, yaitu sesi Q&A. Yeay! Udah gak sabar nih aku, Ci. Iya kan? Nah, aku mau nanya dong nih buat Hans. Kan Hans sekarang hitungannya masih maba nih kan ya, semester 1. Nah, gimana sih perasaan Hans saat pertama kali jadi dapetin gelar mahasiswa nih gitu? Jadi pertama kali dapetin gelar mahasiswa ya. Berarti awalnya tuh dari WF ya. Kan kalau dulu kita SMP, SMA namanya MPLS ya, itu kan cuma kayak sekedar pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan guru, ya cuma begitu-gitu doang. Tapi kalau di WF kemarin tuh kayak ada pengenalan tentang organisasi-organisasi, semuanya sekolah dikenalin, kayak lebih asik aja. Dan terus agak shock juga ya sama pelajaran-pelajaran di kuliah, karena kan kirain kan dulu jadi dulu tuh masuk jurusan perhotelan, kirain masuk ke Hospar itu ya mirip-mirip lah, ternyata cukup beda ya. Wah, bedanya gimana tuh? Kayak Hospar sama perhotelan, jadi pariwisata tuh lebih ke tentang kayak travel dan lain-lain sih daripada ke perhotelannya. Ya paling kaget gitu-gitu doang sih. Lebih luas ya Hans, bisa dibilang seperti itu. Iya betul, lebih luas. Menarik banget ya. Pasti Cilita juga sama nih, pas jadi mahasiswa baru pasti ngerasain kurang lebihnya sama kayak Hans nih. Iya nggak sih? Iya bener banget kan, apalagi aku dari SMA kan, aku nggak ada background sama sekali. Terus kayak wow, tantangan baru nih. Beda banget ya. Oke, selanjutnya kan kalau tadi kita udah nanya perasaan Hans pertama kali, sekarang aku mau nanya nih, kesulitan dan ketakutan apa sih yang ditemuin pertama kali pas jadi maba? Paling kan ini pertama kalinya kita, aku maksudnya saya ngerasain
belajar pakai website khusus gitu kan. Ya pertama agak bingung nih gimana maksudnya, terus jadwalnya juga rada-rada gitu kan, ada jedanya sejam, jedanya sampai 3 jam, bingung juga kayak sekolah kan. Terus ya sama tugas-tugasnya itu loh, kayak pengumpulan tugasnya, terus sistem di kuliah juga agak membingungkan. Tapi kalau begitu Hans, cara ngatasinnya gimana tuh dari jadwal-jadwalnya yang berubah-ubah dan juga pengumpulan tugasnya pun yang berbeda? Ya pasti perlu adaptasi sih ya. Jadi namanya juga adaptasi. Jadi kita perlu mengubah time management yang dari SMK ke kuliah gitu kan. Kurang lebih gitu. Berarti ada pengaturan jadwalnya sendiri ya, supaya bisa beradaptasi. Oke, makasih Hans. Selanjutnya aku mau nanya nih ke Ci Stefani. Pasti ada dong kesulitan dan ketakutan nih yang ada saat menjadi mahasiswi. Ya, kalau dari aku pastinya sama sih, mirip sama kan pastinya ya, jadi culture shock gitu. Karena kan dulu mungkin di zaman kita SMA, di zaman kita sekolah lah, ibarat kata gitu, guru-gurunya kalau kita nggak masuk, nggak ngerjain tugas, apa pasti di-remind terus secara berkala gitu ya, gitu. Kalau di sekarang benar-benar di masa perkuliahan ini dipaksa lebih mandiri lagi ya, kita nggak diingetin, kita harus bertanggung jawab, udah dikasih kepercayaan, ini dikasih tugas, kita harus mengatur waktu kita sendiri untuk ngerjain. Terus kesulitannya yang lain sih paling kayak sementara ini paling masa culture shock-nya aja sih yang susah dibedain ya, karena kan dulu ya sekolah kita benar-benar dirangkul banget gitu, sekarang tiba-tiba dilepas gitu, jadi harus benar-benar kuat, harus benar-benar siap dengan dunia yang baru gitu. Wah, berarti kesulitannya aku juga sama nih sih, aku juga ngerasain dulu pas SMK pasti tugas yang belum dikumpulin diingetin nih sama gurunya kayak seminggu sebelum, anak-anak nanti ngumpulin tugas ya minggu depan. Tapi untuk perkuliahan sekarang tuh aku harus buat jadwal sendiri, harus inget sendiri. Kalau misalnya aku nggak inget, aduh udah nilai aku nggak masuk itu. Makasih banget Ci Stefani udah sharing. Selanjutnya boleh nih Ci Kalista sharing juga kesulitan apa sih yang ditemuin pada saat jadi mahasiswi? Oke, kalau dari aku sendiri sama sih kurang lebih sama Hans sama Stefani sama Nikita juga ya tadi. Kayak bener sih, guru tuh beda banget sama dosen. Kalau dulu kita masih mungkin dimanja atau dikasihani kalau soal nilai, kalau udah kuliah tuh beda ya. Dan mungkin selain itu ya, kalau pas awal-awal jadi maba tuh lumayan pusing gak sih kayak dengan istilah-istilah baru. Kayak dulu tuh aku bingung SKS tuh apa, terus kayak isi KRS apa, nanya-nanya temen juga temen belum ngerti. Akhirnya nanya kakak tingkat, kayak takut sih nggak bisa keep up di situ. Dan aku tuh kan cenderung tipe yang introvert ya, jadi memang pas masih maba itu aku tipe yang takut gak punya temen. Padahal banyak ya, di satu angkatan aja tuh kayak ada ratusan, tapi takut gak punya temen. Mungkin lebih takut ke beradaptasinya gitu sih, karena kayak kan baru banget dan beda banget sama SMA ya. Jadi aku ngerasa takut banget gak bisa beradaptasi dengan teman-teman baru dan juga dengan pelajarannya, karena kan aku juga dulu jurusannya tuh IPA, tiba-tiba aku ke jurusannya yang IPS, itu lumayan kayak waduh, aku tuh yang effort banget untuk belajar. Kayak yang anak-anak IPS tuh enak ya, nggak usah effort untuk belajar ngertiin, tapi kalau aku tuh bener-bener yang sampai subuh belajar. Waktu itu aku ingat banget belajar akuntansi gitu sih. Kesulitannya banyak ya Ci, terus itu kan Cici pasti pusing banget tuh pas awal jadi mahasiswi begitu. Gimana sih Ci cara ngatasinnya itu permasalahan-permasalahan tadi? Oke, nah sejujurnya aku ngerasa kayak sejak masuk kuliah ini ya, aku benar-benar berbeda banget sih. Kayak aku udah buatin tekad aku untuk berubah. Yang dulunya tuh aku nggak yang kayak gini gitu di SMA, yang kayak lebih takut lagi. Dulu tuh nggak berani nyoba-nyoba, terus temen juga nggak banyak, maksudnya kayak nggak yang bergaul dengan kakak tingkat. Jadi di sini aku benar-benar kayak ya melampaui ketakutan aku dengan kayak ya udah berteman aja sama orang-orang, ya udah SKSD, yang penting di situ dapat temen. Dan dari situ tuh
bisa dapat support juga gitu dari teman baru yang mungkin baru ketemu, baru ngobrol, tapi mereka bisa ngebantu gitu. Waktu itu aku ingat banget, aku nyari teman baru pas lagi mata kuliah akuntansi, yang temannya tuh dari IPS, jadi dia ngajarin aku gitu. Benar-benar sampai aku ngerti akuntansinya. Kayak berarti berani keluar zona nyaman ya, Ci, untuk bertanya, untuk mengenal yang lain begitu. Terus pernah nggak sih, Ci, kan Cici udah semester 5 nih, pernah nggak sih, Ci, ngerasa salah jurusan gitu? Awalnya mungkin iya ya, kayak kok aku nyasar ke sini gitu kan, tadinya aku IPA, maunya ngambil jurusan apa, jadinya di sini. Tapi seiring berjalannya waktu, kayak aku malah enjoy gitu di jurusan ini, kayak banyak mata kuliah yang menyadarkan kalau aku tuh punya interest baru di bidang ini gitu. Jadi kayak aku menemukan passion aku di tengah-tengah perjalanan masa kuliah aku gitu. Jadi dibilang salah jurusan, sekarang udah enggak sih, aku nggak ngerasa salah jurusan lagi. Wah, keren banget nih Cici, dari ketakutannya bahkan menjadi bisa menemukan suatu passionnya yang baru ya. Bener banget nggak nih Cici, Lita? Iya bener banget sih, aku dengerin pendapatnya Kelly ya, gimana dia mencoba untuk bisa beradaptasi ya kan. Agak sulit sih pasti dari IPA terus jadinya ke OSPAR ya kan, itu susah banget sih. Justru menurut aku di IPA itu pelajarannya nggak ada yang masuk sama sekali. Nah kan tadi Kelly udah menjelaskan kan gimana tuh caranya dia beradaptasi dan sebagainya. Selain itu gimana sih cara kamu menikmatinya itu kan, apalagi kamu kan sekarang udah semester 5 kan, udah cukup panjang lah ya perjalanan yang kamu lalui di masa perkuliahan ini nih. Oke, kalau aku sendiri gimana ya, nikmatinnya tuh dibawa santai aja, bener-bener yang aku ya udah ngikutin alur aja gitu. Jadi setelah tadi aku udah berusaha untuk beradaptasi, nyari teman baru, dari situ kayak dapet emotional support juga dari teman-teman. Di situ makin lama makin menikmati gitu loh untuk jalanin, kayak ya udah kalau pusing bareng teman, terus ya udah nangis bareng sama teman juga, stres bareng. Jadi di situ sih kayak dari teman-teman juga bisa bawa have fun juga selama masa perkuliahan ini. Jadi lama-lama tuh jadi enak gitu jalaninnya, nggak kerasa beneran deh kayak tiba-tiba udah semester 5 gitu. Aku juga oh iya ya dulu kayaknya masih berusaha untuk adaptasi di semester 1, terus tiba-tiba sekarang udah kayak biasa banget gitu, kayak udah enjoy banget sih gitu. Berarti Kelly nggak mengalami kan, kayak banyak juga kan orang yang bilang kalau misalnya kita kuliah tuh pasti semuanya jadi masing-masing gitu ya. Untuk Kelly sendiri pernah nggak sih ngalamin yang kayak gitu, atau temennya ikut support gitu, atau nggak pernah ngalamin itu? Kalau aku kayaknya lebih ke bareng-bareng sih, nggak yang ditinggal sendirian gitu. Jadi emang benar-benar teman aku juga yang nge-support gitu, saling support lah. Nah, bisa tuh info tambahan ya kan buat sobat Hostar, kalau dunia perkuliahan tuh pertemanannya ya nggak seburuk itu ya kan. Kita bisa saling support ya kan. Betul banget tuh Ci. Selanjutnya aku mau nanya nih ke Ci Stefani nih, ada nggak sih Ci pengalaman yang menyenangkan atau menurut Cici tuh lucu pada saat Cici menjadi mahasiswi pertama gitu, mahasiswi baru? Kalau pengalaman menyenangkan pasti ada ya. Tadi kan kita udah bahas nih kesulitannya, menyenangkannya pastinya ada gitu loh. Kayak lebih banyak teman pastinya kan, kayak dari semester 1 sampai semester 7 sampai semester atas gitu. Dari senior sampai junior semuanya banyak. Terus ketemu banyak orang dengan berbagai karakter. Kita jadi lebih tahu banyak hal pikiran orang, bisa bantu kita nih yang tadi ya mungkin ini lebih dewasa lagi dalam berpikir, dalam melakukan hal sesuatu. Terus juga pengalaman menyenangkannya juga banyak organisasi kan, bukan cuma kalau di sekolah dulu cuma satu OSIS. Kalau sekarang di perkuliahan nih banyak banget dari UKM, dari organisasi jurusannya gitu loh. Kayak yang sekarang ini aku gabung di HMP, jadi kayak semakin lucu lagi, ternyata dulu tuh orang cuma ngomong kuliah tuh nggak enak, kuliah tuh banyak senioritas segala macam, tapi itu semua
udah terpatahkan gitu, kayak ternyata lucu dan seru dan ternyata semenyenangkan itu loh, nggak sesuai yang omongan orang-orang gitu loh kalau dari aku gitu. Wah, benar banget nih. Jadi dari selain kesulitan yang ada, pengalaman menyenangkan pun ada. Jadi nggak boring-boring banget gitu kan di dunia perkuliahan. Terus selanjutnya nih Hans nih, yang notabene-nya masih mahasiswa baru. Pasti ada nih pengalaman yang menyenangkan atau hal-hal lucu nih yang terjadi selama perkuliahan. Kalau hal menyenangkan sih banyak pasti ya. Nggak banyak sih, karena baru masuk. Ya ketemu teman-teman baru yang asik, yang satu pemikiran, nobar gitu. Kalau lagi libur kan hari Rabu kita pada kosong tuh kelas. Terus kayak yang ngobrol-ngobrol malam, terus cerita-cerita, itu ya serunya begitu sih. Berarti bisa ketemu sama temen yang bisa dibilang sehobi, ya nggak sih? Memiliki minatnya yang sama, itu seru ya. Oke, terima kasih Hans, terima kasih juga Ci Stefani untuk sharingnya. Iya. Nah, gimana nih? Aku mau nanya nih, untuk Ci Kelly, apakah ada saran dan masukan nih buat teman-teman sobat Kostar nih? Gimana sih caranya berkenalan gitu sama adik tingkat atau kakak tingkatnya nih? Kan masa perkuliahan sekarang kan masih online ya kan? Nah, gimana sih tuh? Ada tips and triknya enggak tuh? Oke, tips and tricksnya ya. Kalau aku dulu kebetulan kan beruntung ya, masuknya pas offline, jadi bisa langsung kenalan sama kakak tingkatnya. Tapi online pun nggak menutup kemungkinan untuk kenalan kok dengan kakak tingkat atau sama dosen atau adik tingkat. Itu kayak gampang sih, simpel. Kayak kalian ikut-ikut aja organisasi yang ada kayak HMP. Terus misalnya mau ikut UKM kita kan banyak banget. Jadi kayak mulai dari semester awal tuh kayak ikut-ikut aja gitu. Nanti kan pasti ada grupnya tuh, gabung di situ. Kamu bisa kayak aktifin diri di situ. Terus ya saran aku sih SKSD aja dulu gitu. Kayak gak usah takut, kayak kan mumpung lagi online ya nggak langsung ketemu. Jadi kayak ya udah, dia juga nggak langsung lihat kita kan. Jadi ya udah, kamu ramah-ramah aja gitu di grup. Dan jangan yang jadi pasif gitu loh. Mungkin kan kayak beberapa ngerasa, wah masih semester awal kenapa harus ikut organisasi gitu, kayak masih terlalu cepet lah gitu, masih terlalu awal. Tapi menurut aku ya daripada terlambat kan, kayak ya langsung aja gitu aktif-aktifin. Jadi kayak bisa langsung kenalan sama kakak tingkat, terus sama adik tingkat juga dapet koneksinya, terus bahkan bisa sama dosen juga kenalan lewat organisasi gitu sih. Wah, benar banget nih Ci. Aku juga tadinya tuh pas jadi maba tuh aku bingung. Aku tuh kan gak ada temen nih yang satu tingkat gitu. Sama sekali kayak, aduh gimana ya nanti ya bergaulnya, gimana ya nanti kenalannya. Apalagi kalau misalkan ada tugas kelompok, aku udah pusing banget dah. Temennya ntar gimana ya, milihnya gimana. Terus aku sengaja aja aku SKSD-in ke teman-teman sekelas aku. Ya udah, akhirnya pun aku dapet temen nih, kayak Hans juga jadi teman aku juga kayak gitu. Bener banget nih, thank you banget loh Ci Kelly untuk sarannya. Itu juga berguna banget nih buat teman-teman Kostar lainnya. Untuk Ci Stefani juga boleh nih, ada nggak sih saran dan masukan nih buat kenalan ke adik tingkat atau kakak tingkat gitu? Mungkin ada saran yang berbeda. Kalau dari aku berbeda dengan pengalaman si Kalista ya, yang tentunya di awal udah ketemunya offline gitu ya, udah bisa tatapan langsung. Kalau aku udah masuk perkuliahan, nggak tahu siapa-siapa, nggak punya teman gitu, terus kayak gue harus kenalan sama siapa, harus gimana nih ya, kayak caranya sih kalau aku itu kayak muncul aja di grup gitu kan, pasti ada di grup, bagi-bagi info, bagi-bagi kelas segala macam, kasih tahu atau info apapun, kayak ya udah ngomong aja di grup, kayak ikutin aja alurnya walaupun sebenarnya mungkin nggak ngerti gitu ya, ini lagi ngomong apa, tapi ya udah ikut nyambung aja gitu. Terus juga kalau aku kan seperti tadi yang Nikita bilang, kalau kerja kelompok susah, bingung nih gimana gue nggak kenal sama temennya nih. Kayak kalau aku sendiri sih seperti kayak kalau kerja kelompok itu usahain tuh aku Jimit bareng, terus atau Zoom atau apapun itu, atau WhatsApp call atau apapun itu, kita yang penting nge-call gitu. Kayak ngomong secara langsung, jadi nadanya juga nggak salah paham, juga kita bisa sekalian sambil minum air gitu ya, sembari kenalan gitu.
siapa di mana tinggalnya atau apa gitu. Jadi biar nggak sendirian aja gitu loh, karena kuliah itu relasi itu dan kenalan sama adik atau kakak tingkat itu penting banget sih gitu. Oke, bener banget ya. Penting banget untuk membangun relasi antara adik tingkat dan kakak tingkat ya kan. Dan juga mungkin kayak banyak orang yang takut untuk memulai duluan untuk membangun relasi ya kan. Tapi ya sebenarnya orang lain juga pasti ngerti kenapa kita deketin dia gitu ya kan. Nah, kalau tadi kita udah denger nih saran dan masukan untuk membangun relasi, aku mau nanya dong nih, gimana sih saran dan masukan dari kalian untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus nih? Apalagi kan kita juga tahu nih ada banyak mahasiswa-mahasiswi Hospar ya kan yang berasal dari luar pulau nih kayak Kalimantan, Sumatera ya kan. Boleh nih dari Hans dulu nih, Hans boleh deh kasih masukannya. Adaptasi sama lingkungan kuliah ya? Ya betul, ajakin main gitu. Ya pasti kita perlu yang terutama cari teman, cari relasi dulu kan. Soalnya kalau kuliah terus kita berusaha kayak keras kepala, gue kuliah bisa sendiri, gak perlu bantuan orang lain, susah juga sebenarnya. Makanya kita pertama tuh pasti cari relasi dulu, entah sama teman sekelas atau cutting gitu. Terus ya banget, selain sama kelas sama cutting juga penting banget sih. Jadi kayak untuk nyari-nyari info ke depannya, terus nyari tips-tips itu penting buat nanya ke cutting sih. Soalnya kan nanya siapa lagi, masa ke teman kelas. Terus ya jangan batasi diri lah, jangan nahan-nahan untuk gabung organisasi, jangan nahan-nahan kalau kayak kuliah susah. Di otak tuh jangan mikir kuliah susah, dia udah jalanin aja, Evan meluncur saja. Wah, keren banget, makasih loh Hans. Terus kalau misalkan nih ada teman-teman yang dari luar kota tuh, dia tuh bingung, nanti kalau misalkan udah mulai perkuliahan offline tuh, dia tinggal di mana ya, dia kayak beradaptasinya gimana ya, itu kan susah tuh. Nah boleh dong nih Ci Stefani sharing sarannya gitu dan masukan buat teman-teman kita yang di luar kota. Oke, kalau sebenarnya ada banyak ya, kadang kan kalau untuk orang yang ekstrovert mungkin susah ya untuk berkenalan di masa online, beradaptasi dengan masa online kayak gini. Cuma mungkin itu agak sedikit menguntungkan bagi orang yang introvert, karena kan dia kan malu untuk ketemu orang gitu ya. Cuman kalau menurut aku sendiri, beradaptasi mau secara online maupun offline, pastinya sih keluar dari zona nyaman kita ya. Kita harus kayak seperti yang tadi si Kalista juga bilang, Hans juga bilang, kita harus bisa kenalan sama orang tuh berani gitu, SKSD aja nggak apa-apa, terlepas dia menanggapi feedbacknya seperti apa, entah dia tetap ramah atau enggak atau gimana, ya udah at least kita sudah mencoba. Terus juga beradaptasi di organisasi itu juga penting sih, karena dulu aku punya beberapa tipe-tipe teman kayak dia cuman punya circle sampai saat ini cuman di temannya deket sekolahnya yang dulu aja. Tapi kalau aku sekarang punya banyak teman, punya banyak kakak tingkat, adik tingkat yang aku kenal. Jadi sekarang kalau ketemu di mana, lu adik tingkat gue, lu kakak tingkat gue gitu ya. Jadi lebih enak gitu adaptasinya. Jadi pas nanti pun offline, udah kenal, udah tahu lebih banyak gitu loh pastinya. Jadi ikut organisasi, keluar dari zona nyaman, penting banget sih untuk kita bisa beradaptasi. Jadi nggak hidup sendirian aja, kan manusia nggak bisa hidup sendirian ya. Jadi harus beradaptasi dengan sebaik mungkin gitu. Jadi penting banget ya ini Ci Stefani, relasi itu penting banget pertama, supaya nantinya kalau misalkan udah mulai perkuliahan, kita pun jadinya nggak bingung. Kalau kita ada kesulitan atau apapun, kita bisa minta tolong nih, kita kan kenal kakak tingkat, kita kenal adik tingkat, kita bisa minta saran nih ke mereka yang lebih berpengalaman. Bener banget nih, ya nggak Cilita? Iya, betul banget tuh. Membangun relasi itu kan ya emang nggak bakal bikin kita terlihat buruk atau gimana, ya kan? Padahal relasi itu juga yang bakalan bantu kita untuk beradaptasi, ya kan? Kayak yang Hans bilang, kalau mau beradaptasi kita harus berelasi juga. Nah, kalau dari Cici Kelly gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri bener sih, aku setuju ya sama Hans dan Stefani, kayak jangan takut untuk berelasi dengan orang baru.
kayak aku bahkan dari setelah lulus SMA itu kayak dinasehatin kayak bener-bener kamu tuh nanti kuliah ya udah bener-bener cari temen banyak-banyaknya karena emang ini tuh salah satu opportunity kamu untuk bangun networking kan. Jadi kayak siapa tahu gitu kan nanti 5 tahun lagi kemudian aku ketemu Stefani terus jadi bisnis partner gitu kan, kayak nggak ada yang tahu temen kita tuh bakal jadi apa dan mungkin akan ngebantu kita di masa depan. Jadi kayak cari temen sebanyak-banyaknya, terus kayak ya udah sama-sama berjuang gitu melewati 4 tahun kuliah sama temen kalian. Aku yakin sih kayak kalau kalian dapet temen yang tepat dan emang cocok sama kalian, beradaptasinya juga akan gampang gitu dengan lingkungan kuliah. Mau kayak naik turun kayak roller coaster gitu kan, kalau 4 tahun sama temen yang emang udah cocok banget, klop banget, itu 4 tahun gak kerasa sih gitu. Betul banget tuh. Oke, makasih Cik Kelly udah sharing juga nih. Wah, nggak kerasa ya, udah lama juga nih kita sharing sesi Q&A kita. Untuk aku mau tanya lagi deh, pertanyaan terakhir nih. Ada nggak sih saran sama masukan buat teman-teman seperjuangan nih yang lagi jalanin dunia perkuliahan? Boleh nih dari Hans dulu nih yang masih maba. Ya sarannya, ya ingat aja kita tuh masih panjang perjalanannya. Jadi ya usahain kalian menikmati masa kuliah kalian lah. Coba-coba hal baru, ya jangan nahan diri dan ya usahain cepat beradaptasi gitu. Keren banget nih. Jadi kita nggak boleh nih cuman diem di zona nyaman kita aja. Kita harus berani nih buat coba hal baru. Kalau nggak nanti kita nggak tahu pengalaman barunya. Untuk Ci Stefani sendiri nih, ada nggak sih saran buat masukannya buat teman-teman seperjuangan? Kalau dari aku pastinya udah ibarat kata udah mau tengah perjalanan dari 4 tahun kuliah ya. Otomatis kayak akan lebih banyak tantangan lagi ke depannya, kan semakin naik semester pastinya semakin sulit gitu ya, dan udah mulai nih terasa nih struggle-nya karena kan udah peminatan segala macam. Tapi jangan lupa memang nggak apa-apa ngeluh, nggak apa-apa capek, nggak apa-apa nangis, pasti kan banyak tuh yang ngerjain tugas tuh sampai nangis gitu ya, saking aduh udah susah gitu loh. Tapi nggak apa-apa karena bakalan dibayar semuanya, nanti pasti bakalan ada benefit yang bisa kita terima dari susahnya kita gitu loh. Terus abis itu juga makanya sampai ada pepatah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu loh. Wah, makasih Ci Stefani, sarannya bagus banget nih buat teman-teman yang lain. Jadi kalau misalkan udah lagi kesulitan nih, nggak apa-apa ngeluh aja daripada nanti stres kan, dikeluarin aja, diluapin. Untuk yang terakhir nih, Ci Kalista sendiri yang udah mau magang, ada nggak sih saran buat temen-temennya nih yang lagi menjalani dunia perkuliahan juga nih? Oke, aku sependapat banget ya sama Stefani dan Hans juga. Kalau dari aku mungkin kayak ya udah teman-teman bawa enjoy aja karena kayak 4 tahun tuh singkat banget dan bener-bener sebelum kita terjun nih ke dunia kerja beneran, aku mungkin 3 semester lagi lah ya lulus gitu, amin, lulusnya tepat waktu. Dan kayak ya udah maksimalin waktunya sama teman-teman untuk have fun dan cari ilmu bareng-bareng sama teman juga sebanyak-banyaknya, karena kayak di sinilah kayak kita bisa bangun networking, nyari opportunity yang mungkin akan berguna untuk di masa depan. Jadi kayak bener-bener maksimalin untuk cari pengalaman baru. Pokoknya jangan takut coba-coba sih, kayak banyak tanya aja, bawel ke temen atau bawel ke kakak tingkat juga nggak apa-apa gitu. Yang penting bisa belajar banyak. Jadi kayak jangan takut dijudge. Kayak misalnya kamu tipe anak yang ambis gini ya, atau maksudnya kayak yang bener-bener perfect gitu, ya udah nggak apa-apa, tunjukin aja gitu sama masa kuliah kamu, karena kayak ya udah ambis aja all out gitu, jangan setengah-setengah sama masa kuliah atau nanti mau magang kayak ya udah jadi tutupin. Kayak kalau kamu emang seneng dan ngerasa bisa, dikeluarin aja potensi kamu gitu, dan jangan mudah nyerah sih. Bener, kalau capek itu wajar banget ya, siapa sih yang nggak capek gitu. Jadi kayak sadar aja sih kalau misalnya capek, ya udah istirahat dulu, terus nanti coba lagi, berusaha lagi gitu. Semangat yang lagi masih kuliah. Semuanya masih kuliah.
Oke, makasih Cik Kelly, untuk Cik Stefani juga, untuk Hans juga, makasih banget udah sharing nih saran dan masukannya. Pastinya Sobat Hospar boleh banget nih diterapin dari saran Cici tingkatnya nih, supaya kalian tuh bisa ngejalanin dunia perkuliahan tuh dengan nikmat, dengan have fun. Mungkin pasti ada stres, ada susahnya, tapi nggak usah takut, karena di balik nanti kesulitan dan ketakutan yang kalian alami, pasti nantinya ada pengalaman menyenangkan yang akan kalian alami juga. Jadi dunia perkuliahan itu nggak melulu tentang kesulitan dan kesusahan, tapi pasti ada menyenangkannya juga. Dan penting banget buat kalian nih yang lagi kuliah, jangan lupa membangun relasi, karena itu sangat mempermudah kalian. Jangan takut juga untuk berorganisasi, untuk menemukan pengalaman baru, potensi baru di diri kalian, supaya kalian itu selain mendapatkan relasi, kalian juga bisa mendapatkan potensi baru kalian gitu. Bener banget nggak sih nih Cilita? Bener banget dong. Jadi kayak masa perkuliahan ini jangan takut buat explore diri kalian sendiri, cari apa yang ingin kalian cari, bisa kalian cari dari sekarang, bisa di dosen, bisa di kakak tingkat, ya kan, ikut organisasi itu harus, nggak harus di organisasi juga, mungkin bisa di tempat-tempat lain kayak UKM atau yang lain-lainnya, ya kan. Terus jangan lupa untuk cari circle yang bisa memahami kalian dan juga yang dimana kalian cocok tuh. Kan kayak yang Cici kali bilang tuh, kalau dia tuh benar-benar dapat temen yang bisa support dia dan dia juga bisa support temennya, ya kan. Nah, sayang banget nih podcast kita hari ini sampai di sini nih. Terima kasih untuk teman-teman Sobat Hospar yang sudah menonton podcast kali ini. Saya Lita, pamit undur diri, dan rekan saya Nikita juga pamit undur diri. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya maupun dari Cilita, pamit undur diri. Untuk kata-kata terakhir, saya ingin menyampaikan pantun burung dara cenderawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah bersedia men-sharingkan saran dan masukannya juga. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.